Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahirullah ala sudaqi wal ikhlasi wal yaqin. Amma ba'du. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala ali sallallahu la ilaha illallah. Semuanya bersalawat. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala ali sallallahu la ilaha illallah. Kaifa hali ya ilahi laysa li khairu amali su'u a'mali kasir zana ta'ati qalil. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala ali sallallahu la ilaha illallah. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan kita dapat menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik untuk kita semua. Beliau adalah suri tauladan yang baik dan beliau turun ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innal bu'istu liutammima akhlak. Sungguhnya aku turun ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kita berusaha untuk memiliki akhlakul karimah seperti Rasulullah SAW. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya dalam hati kita. Apa itu syiar? Secara umum, syiar Islam merupakan tanda, simbol, slogan Islam yang nampak dari ibadah yang dirayakan secara besar-besaran. Seperti sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di lapangan. Lalu mengumandangkan azan pada waktu sholat, itu juga syiar. Menggunakan jilbab, itu pun namanya syiar. Alhamdulillah, di negeri kita yang tercinta ini, di Indonesia ini, kita alhamdulillah ya masih mendengar lantunan suara azan. Alhamdulillah. Syiar Islam sangat tampak secara umum, akan tetapi syiar Islam juga berupa ibadah-ibadah yang dilakukan sehari-hari seperti azan. Dan laki-laki yang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah itu syiar. Jilbab juga adalah syiar. Nah, masih banyak seorang muslimah yang belum menggunakan jilbab. Jadi kita dengan menggunakan jilbab yang syar'i, insya Allah itu menjadi syiar bagi muslimah-muslimah yang lainnya. Azan adalah syiar agama Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, di antara syiar-syiar agama yang hanif adalah azan yang mengandung pengumuman untuk berzikir. Ya, masya Allah. Dalam azan itu ya, tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu zikir dengan Allah. Dengan azan ini terbuka pintu-pintu langit. Para syaitan lari terbirit-birit dan turun rahmat, ketenangan. Di dalam kitab Al-Iqtida Siratal Mustaqim. Lalu dalam sebuah hadis dikatakan, "Idza nudiya bis-sholati futihat abwabus sama' wastujibat du'a." Jika azan untuk sholat dikumandangkan, maka pintu-pintu langit dibuka dan doa-doa dikabulkan. Masya Allah, ketika azan dikumandangkan kita memanjatkan doa itu, insya Allah dikabulkan. Jadi ketika azan itu benar, kita harus diam dulu ya, karena itu adalah salah satu adab yang baik
ketika mendengarkan suara azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana ar-rajulu bi ardi qili fahanat as-salatu falyatawadda fa in lam yajid ma'an falyatayammam fa in aqama as-salat ma'ahu malakahu wa in adzana wa aqama salat khalfahu min junudillahi ma la yura tarfahu." Jadi gini, bila seseorang berada di tanah yang tandus, lalu dia akan melaksanakan sholat, namun dia tidak menemukan air, lalu dia bertayamum. Nah setelah itu, jika dia sholat dan melantunkan suara azan, suara iqamah saja, menyerukan suara iqamah untuk sholat, akan sholat bersama 2 malaikat. Lalu selanjutnya, jika dia sholat lalu melantunkan azan dan iqamah, maka akan sholat di belakangnya tentara-tentara Allah yang tidak dapat terlihat oleh ujungnya. Jadi saking banyaknya gitu. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa hukum azan dan iqamah ketika sendiri adalah sunnah. Jadi kalau lagi sendiri mah sunnah ya. Sedangkan ketika banyak orang hukumnya adalah fardu. Di dalam fatwa Syekh Al-Utsaimin, di dalam kitab fatwa Syekh Al-Utsaimin, azan dan iqamah bagi orang yang hanya sendiri hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Kita pernah akhwat-akhwat sholat terus ada yang qomat gitu teman kita, gitu pernah ya? Itu sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang suatu kaum ketika terbit fajar, dan beliau memperhatikan azan. Bila beliau mendengarnya, maka beliau menahan. Jadi kalau misalkannya azan pas waktu lagi perang misalkan, beliau mau menyerang musuhnya, ketika mendengar suara azan, beliau dengarkan, hayati diri. Ya ini adalah pasar untuk kita semua. Kadang-kadang ketika kita mendengar azan, kita ngobrol, kita main handphone atau lain-lain. Sekarang mah kita berusaha untuk tidak seperti itu. Sholat awal waktu itu bukan wudu ketika azan, tetapi wudu di sebelum azan. Jadi sebelum azan kita wudu. Ketika mendengar suara azan baru kita hayati dan wudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, kita hayati. Itu ada tauhidnya, zikrullah, hayati hal tersebut. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabat, lalu kamu sedang mendirikan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat beserta diri dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka sholat bersama sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka dengan. Setelah Rasulullah SAW hijrah dan hati pun telah tentram dengan terbentuknya masyarakat muslim, maka mulailah turun beberapa syariat seperti azan, pemindahan arah kiblat, puasa, zakat, dan jihad dan sebagainya. Ini awal daripada persyaratan azan. Nafi yang meriwayatkan Ibnu Umair radhiyallahu anhu berkata, ketika orang-orang mukmin tiba di Madinah, mereka berkumpul dan saling menyuruh untuk melakukan sholat. Sebab belum ada saat sholat untuk sholat. Pada suatu hari, sebagian mereka berkata, pakailah nakus. Nakus itu apa? Kayu panjang yang dipukul dengan kayu yang kecil, seperti nakus yang orang. Tapi nakus itu adalah panggilan bagi orang-orang Nasrani, kata sahabat yang lain. Sementara sebagian yang lain mengatakan, pakailah buk, seruling. Jika ditiup itu berbunyi. Oh ini tandanya kalau mau sholat gimana kalau misalnya pakai seruling, katanya. Seperti itu, seperti orang-orang Yahudi mengumpulkan pengikutnya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengutus seorang untuk menyuruhkan sholat? Beliau berkata, wahai Bilal, bangun dan suruhkan sholat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini penting banget
ketika kita sholat, kita menghayati dan menghadirkan hati kita ketika kita sholat. Ini sering Ana bahas mengenai sholat, supaya kita lebih ikhlas dalam melakukan hal kebaikan. Ini kan tentang azan. Jadi ketika kita ingin iman kita selalu kuat, kita jadikan Allah sebagai prioritas kita. Di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan bahwa jadikanlah Allah sebagai prioritas kita. Misalkan kita lagi asik main handphone atau main apapun, ketika kita mendengar suara azan, langsung kita simpan. Aku mau ketemu sama Allah, prioritaskan Allah. Aku akan ketemu sama Allah. Senang langsung melaksanakan sholat. Itu yang dinamakan dengan memprioritaskan Allah. Jadi keikhlasan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jika seseorang melaksanakan, ini yang paling rendah ya, melaksanakan sholat duha, membaca surat Al-Waqiah karena pengen dilancarkan rezekinya. Ini keikhlasan yang ketiga yang paling rendah. Pengen dilancarkan rezekinya, pengen dapat uang misalkan gitu ya. Lalu keikhlasan yang kedua adalah ketika seorang melaksanakan ibadah-ibadah wajib dengan sempurna dan ibadah-ibadah sunnah, sholat qiyamul lail, sholat duha, baca Al-Quran, dia khawatir masuk ke dalam neraka Allah dan dia ingin masuk surga Allah, ingin mendapatkan pahala intinya. Ini keikhlasan yang kedua. Keikhlasan yang paling tinggi adalah ketika seseorang itu melaksanakan ibadah cuma karena Allah, karena ingin mencintai Allah, karena ingin selalu dekat dengan Allah. Kita lanjut kepada azan. Jadi satu lagi, ketika kita mendengar azan, hayati. Nah, pada pagi hari, jadi gini, ini kisah dari yang lainnya. Dari Abu Umayyah bin Anas berkata, Nabi sangat memperhatikan sholat dan bagaimana cara pengumpulan umat dalam melaksanakan sholat ini. Lalu dikatakan kepadanya, pancangkanlah bendera ketika telah masuk sholat. Jadi liatin benderanya supaya oh itu udah tanda sholat nih, ayo berkumpul. Lalu orang-orang akan mengatakan ayo kita sholat, ayo kita sholat. Tapi ternyata hal tersebut tidak tertarik, tidak membuat beliau tertarik. Lalu disebutkan juga kepada beliau agar menggunakan qan'u atau syabbur, alat yang digunakan untuk mengumpulkan orang. Ziyad berkata, syabbur merupakan syiarnya orang-orang Yahudi. Kemudian disebutkan naqus di hadapan Ziyad, ia pergi memikirkan kegelisahan Nabi Muhammad. Itu adalah syiarnya orang-orang Nasrani. Kemudian Abdullah bin Zaid pergi sambil memikirkan kegelisahan Nabi. Pada saat itu ia tidur, ia pun memimpikan tentang azan. Pada pagi harinya, ia menemui Rasulullah SAW dan menceritakan mimpi tersebut. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, aku seperti berada dalam kondisi saat itu sedang tidur dan sadar. Jadi antara tidur dan sadar gitu kata beliau. Kemudian datanglah kepada seseorang mengajarkan tentang azan. Abu Umayyah berkata, ternyata Umar pun memimpikan hal yang serupa seperti Abu Umayyah. Lalu beliau menggunakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak lama setelah itu ia berkata, jika kamu mendirikan sholat, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyal sholah, hayyal falah. Qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pada paginya aku menjumpai Rasulullah SAW. Aku kabarkan kepadanya apa yang telah aku mimpikan ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar.
ketika mendengarkan suara lantunan azan, sebelumnya kita sudah berwudu dan kita sudah memiliki wudu, langsung datang azan, kita langsung melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Setelah sholat kita melaksanakan sholat ba'diyah. Dan hal tersebut kalau misalkan kita hayati bahwa kita sedang berinteraksi dengan Allah. Sholat itu berinteraksi dengan Allah seperti itu. Kita selalu mengucapkan ini wajhatu wajhi lilladzi fatara samawati wal ardh. Kuhadapkan hatiku jiwaku kepada zat Allah yang menguasai langit dan bumi. Kita hayati di dalam surat Al-Fatihah. Jadi minimal kita hafal saja bacaan sholatnya. Dan sholat yang baik akan menghasilkan akhlak yang baik. Jadi penting banget ketika kita memperbaiki toharoh kita. Penting banget ketika kita memperbaiki wudu tersebut. Karena kalau wudunya nggak baik, maka sholatnya pun Allah alam apakah baik atau tidak. Bismillah ya, kita berusaha bersama-sama. Perbaiki toharoh atau wudu yang baik. Lalu yang kedua adalah menghadirkan hati kita ketika kita sholat. Khusyuk. Auzubillahiminasyaitonirrajim di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 kalau wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi sabar, sholat, beribadah, ke majlis, pokoknya hal-hal kebaikan itu sulit dilaksanakan. Kenapa? Kecuali bagi mereka yang khusyuk, khashi'in, kecuali illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Kalau kita khusyuk, menghadirkan hati kita dari majlis Allah, hari ini aku pengen memperbaiki diri aku. Hari ini aku pengen mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Hari ini aku ingin meraih ridhomu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah itu, hadirkan hatinya bahwa Allah jauh lebih dekat daripada urat tadi kita. Tadi sudah dikatakan bahwa sholat itu suatu hal yang sangat berat. Kebaikan adalah suatu hal yang sangat berat. Kecuali illa al-khashi'in, kecuali bagi mereka yang khusyuk, kecuali bagi mereka yang menghadirkan hatinya bahwa meyakini bahwa Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Yang ketiga adalah pahami akan bacaan sholat. Kita pahami akan bacaan sholat kita agar sholat kita lebih khusyuk, atau berimprovisasi minimal kalau kita belum hafal. Berimprovisasi seperti ini. Ya Allah, Engkaulah yang maha segalanya di dalam hati. Engkaulah Rabbku yang maha mengabulkan setiap doa hamba-Mu ini. Ya Rabb, Engkaulah yang maha memberikan kasih sayang kepadaku. Alam semesta ini adalah milikmu. Alam semesta ini adalah ciptaan-Mu ya Allah. Terima kasih atas nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku ya Allah. Kita berkata-kata dalam hati kita seolah-olah kita berinteraksi dengan Allah. Namun lebih bagus lagi kita hafalkan bacaan sholat kita pahami. Yang belum hafal dihafalkan. Karena di dalam sholat itu luar biasa ya. Kita mohon hidayah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu di antara dua sujud ada doa Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajibni, tutuplah aibku, warfa'ni, tinggikanlah derajatku, warzuqni, berikanlah aku rezeki, wahdini, berikanlah aku hidayah, wa'afini, dan sehatkanlah aku, wa'fu anni, maafkan aku. Baik, selanjutnya. Kedua, hikmah pensyariatan azan sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi sebagai syiar Islam, sebagai syiar tauhid, sebagai pemberitahuan akan masuknya waktu sholat sekaligus memberitahukan tempatnya. Seruan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Di dalam sholat, di dalam azan itu, insya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita junjung Allah yang paling besar. Kita tidak punya hak untuk memiliki sifat sombong sedikit pun seperti itu. Kita tidak berhak memiliki sifat ria, ujub, sombong. Itu bukan hak kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak disembah melainkan Allah. Dan bahwa tidak ada zat yang berhak disembah melainkan Allah. Kita jangan pernah bertawakal kepada makhluk. Tidak boleh bertawakal kepada selain daripada Allah. Pada suami kita tidak,
karena suami pun duniawi yang bisa membuat kita kecewa. Kita bertawakal kepada harta kita, jangan, karena harta pun dapat membuat kita kecewa. Ketika harta hilang, kita pasti menangis karena kita mencintai harta kita. Tapi kalau kita mencintai Allah sepenuh hati, kita tidak akan pernah kecewa. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita cintai. Jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar-benar kita sembah. Bukan harta, bukan suami, bukan apapun yang ada di dunia ini. Apapun yang ada di dunia ini berpotensi membuat kita kecewa sama kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada Nabi terakhir selain Nabi Muhammad. Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang luar biasa yang selalu menjadikan suri tauladan yang baik kepada siapapun. Bahkan ketika beliau berhadapan dengan orang kafir pun beliau tetap baik. Beliau diludahi, beliau dicaci maki, beliau tetap baik, sehingga orang-orang kafir itu pun masuk Islam karena akhlak baik Rasulullah membuat puluhan mereka orang-orang kafir. Hayya shalah, mari kita melaksanakan sholat, karena sholat adalah salah satu hal yang membuat kita lebih tenang untuk berinteraksi dengan Allah. Hayya shalah, marilah kita sholat, karena sholat adalah interaksi kita dengan Allah. Kita ingin lebih dekat dengan Allah, maka dengan sholat. Kita ingin berinteraksi dengan Allah, maka dengan sholat. Kita pengen dekat-dekat terus sama Allah, maka dengan sholat. Hayyul falah, marilah kita menuju kepada kemenangan. Bahwa sholat juga dapat membuat kita menjadi orang-orang yang sukses. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah melainkan Allah. Ketauhidan mengajak kepada suatu kemenangan, mengajak kita untuk berinteraksi dengan Allah. Jadi Masya Allah, sebenarnya kita harus bersyukur ketika kita dijeda dengan sholat. Karena awalnya mungkin kita gak ingat sama Allah, tapi ketika dijeda dengan sholat, itu adalah saatnya kita untuk mengupgrade iman kita. Itu adalah saatnya kita untuk mengingat Allah. Sudah akan katakan bahwa kehitung kita ingat sama Allah itu kapan aja. Tetapi minimal ketika kita sholat, kita ingat sama Allah. Minimal itu dulu. Tapi ketika kita sudah khusyuk dalam sholat, maka kegiatan kita sehari pun kita akan selalu ingat kepada Allah. Agungnya suara azan karena mengandung zikir. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sekarang keutamaan azan. 1. Syaitan menjauh saat mendengar azan. Apabila azan dikumandangkan, maka syaitan berpaling hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali lagi. Ketika dia mendengar iqamah, dia berlari lagi, setelah berlari lagi. Apabila iqamah selesai, maka dia kembali lagi. Dan ketika kita melaksanakan sholat, kita pernah gak ngerasa ini berapa rakaat ya? Itu asal udah 2, itu asal udah 3. Ternyata ini hadisnya. Jadi setan itu memang membisiki atau menggoda manusia. Ingatlah sesuatu, ingatlah yang demikian, ingatlah yang demikian. Jadi kita ingat kepada yang lain, membuat kita lupa berapa rakaat lagi nih ini sholat. Pernah merasakan seperti itu? Maka hendaklah kita melaksanakan sujud sahwi. Ini hadisnya riwayat Bukhari wa Muslim. Ketika kita lupa berapa rakaat, kalau kita meninggalkan 1 rakaatnya misalkan, kita lupa lah, maka kita harus melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu seperti apa? Nih, sujud sahwi itu dilaksanakan ketika sebelum salat, sedang tahiyat akhir. Sujud sahwi sudah hafal belum? Udah ada yang hafal ya? Udah masih ada juga yang belum. Subhana man la yashu. Coba ulangi. Subhana man la yashu wa la yanamu. Subhana man la yashu wa la yanamu. Sekali lagi. Subhana man la yashu wa la yanamu. Coba tanpa dibimbing. 1, 2, 3.
wala yanamu. Wala yanamu ya. Ya, ini adalah sujud sahwi. Jadi ketika kita lupa berapa rakaat, kita diharuskan untuk sujud sahwi. Yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muazin pada hari kiamat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yasma'u mada sautil mu'adzin jinnu wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah." Tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin dan manusia. Segala sesuatu yang mendengarnya, hal tersebut akan menjadi saksi pada hari kiamat. Rawahu Bukhari. Termasuk juga di sini, jika yang mendengar adalah hewan-hewan atau benda mati, itu akan menjadi saksi juga. Kalau tahu keutamaan azan, pasti kita jadi rebutan. Seandainya setiap orang tahu keutamaan azan yang saf pertama, kemudian mereka ingin memperebutkannya, tentu mereka akan memperebutkan dengan berbunyi. Jadi yang paling depan itu yang paling banyak pahalanya. 5 amalan ketika kita mendengar azan. 1. 5 amalan tersebut telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Artinya, begitu azan dikumandangkan, kita sebaiknya mendengarkannya dengan baik. Kita tidak dengarkan, kita tidak ngobrol. Kalau kita ngobrol kadang kan suka kagok ya, obrolan kita belum beres gitu. Termasuk Al-Fakirah sendiri pernah melakukan hal tersebut. Jadi ketika lagi ngobrol, kagok gitu belum beres, terus dilanjutkan azan-azan, kita ngobrol-ngobrol tarik-tarik sama azan. Jadi adab yang paling baik itu kita dengarkan azan. Sebentar, azan dulu. Kita dengarkan azan, hayati. Jadi balik lagi sekarang, sholat awal waktu itu ketika kita sudah memiliki wudu sebelum datangnya azan. Mengucapkan apa yang muazin katakan. Jika muazin mengucapkan Allahu Akbar, maka jawablah Allahu Akbar. Lalu ada yang menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muazin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jawablah asyhadu an la ilaha illallah. Jika muazin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu jika muazin mengatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Kita sudah tahu hal ini? Sudah ya, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Lalu hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Kita jawab seperti itu. Lalu mengatakan hayya 'alal falah, kita ucapkan lagi la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, kita jawab lagi Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian muazin mengucapkan la ilaha illallah, dan kita pun mengucapkan la ilaha dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita hayati. La haula hayya shalah, la haula wala quwwata illa billah. Al-Alamah Said Abdullah bin Alawi Al-Hadad dalam kitabnya berjudul Salatul Mu'awwamah wal Muhdaharah wal Muwazzarah, Dar Al-Hawi memberikan petunjuk tentang bacaan-bacaan apa yang sebaiknya kita ucapkan ketika kita mendengar suara azan yang dikumandangkan. Dan apabila kita mendengar suara azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin, kecuali ketika ia mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita ucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Ketika mendengar as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Oh, ini setiap subuh ya. Ini peringatan mungkin untuk kita. As-salatu khairun minan naum. Udah diingatin, sholat itu lebih baik dibandingkan tidur. Sholat itu lebih baik dibandingkan tidur. Kita baca shadaqta wa bararta, shadaqta wa bararta, shadaqta wa bararta. Sudah hafal ini? Sudah ya, insyaallah. Shadaqta wa bararta, engkau benar dan engkau telah berbuat kebajikan. Setelah itu bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kita mendengarkan suara azan, kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Setelah itu kita membaca doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Sudah hafal belum? Ada yang sudah hafal, ada yang belum ya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Coba. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ad. Ada yang mengatakan innaka la tukhliful mi'ad. Itu ada. Sekarang kita simakkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mendengar azan, kita hayati bahwa itu adalah panggilan dari Allah supaya kita ingat kepada Allah. Kita hayati Allah Akbar, Allah Akbar. Ketika kita ngobrol, di stop dulu karena kita mendengar azan. Ketika kita main handphone, di stop dulu. Jangan sampai kita main handphone sambil jawab azan. Main handphone, kita khusyuk aja, khusyuk mendengarkan suara azan. Sebelum azan, ini adalah hal yang paling utama ya, paling utama. Sebelum azan lebih baik kita sudah memiliki wudu. Kita memiliki wudu, kita sudah ketika mendengar azan kita mendengarkan azannya, lalu kita bersolawat kepada Nabi. Ketika sudah mendengarkan azan, tadi apa jawabannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab. Hayya 'alas shalah, kita jawab. La haula wala quwwata illa billah. Ini pasti berapa? Tidak ada daya dan upaya selain pertolongan. Hayya 'alal falah, kita jawab. Kalau subuh itu as-shalatu khairum minan naum, kita jawab. Shadaqta wa bararta. Shadaqta wa bararta. La ilaha illallah, kita jawab. La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak sembah melainkan Allah. Kita hayati, ya Allah, tidak ada zat yang berhak sembah melainkan Allah. Terkadang kan kita pikirkan ya mengenai tentang Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu banyak. Harta kita bisa menjadi Tuhan. Dompet kita bisa menjadi Tuhan. Suami kita bisa menjadi Tuhan. Apapun yang ada di dunia ini bisa menjadi Tuhan. Kalau kita terlalu menyembah, terlalu terlena terhadap keduniawian tersebut, pasti akan membuat kita kecewa. Sehingga pasrahlah kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak sembah melainkan Allah. Kita pasrah kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita cintai. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar-benar kita sembah, bukan duniawi lagi. Apapun yang ada di dunia ini berpotensi membuat kita kecewa.